Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan NVivo. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu cara dalam melakukan coding di NVivo, yaitu menggunakan word frequency. Tapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, ayo di subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info penelitian lainnya dan tentunya video-video yang bermanfaat lainnya. Mari kita mulai. Pada pembahasan selanjutnya, kita sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan menemukan tema melalui coding secara manual, di mana kita baca datanya, buka satu persatu datanya, di mana yang kita praktekkan di sini ada 5 data wawancara. Kita baca satu persatu secara detail untuk menemukan tema-tema yang dianggap penting dalam data kita, kemudian akan disimpan di notes. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa tema yang sudah saya buat dari cara membaca secara detail data wawancara saya. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan fitur word frequency. Kita pilih menu explore, terus pilih word frequency. Oke. Di sini kata yang ditampilkan ada 1000. Jadi kita biarkan dia tetap 1000. Terus with minimum length. Jadi panjang hurufnya minimal 3 huruf. Jadi bagaimana contohnya kalau misalnya dalam data kita ada kata dan itu ada 3 huruf ya, D, A, N. Berarti akan dimunculkan kalau kata dan ini muncul frekuensinya banyak. Jadi word frequency query ini adalah fitur untuk mencari kata-kata yang mana saja yang paling sering muncul dalam data kita. Jadi kita mau mencari kata apa saja yang paling sering muncul. Kenapa kita cari? Karena kata yang sering muncul berarti kata itu adalah kata yang menarik, sering dibicarakan. Jadi saya mungkin batasi 5 karakter saja. Kalau di sini ada pilihan-pilihannya, misalnya exact matches, jadi sama persis, terus with stem words, with synonym, sinonimnya dia akan cari juga, dan seterusnya. Tapi karena data kita dalam bahasa Indonesia, menurut saya tidak terlalu berpengaruh di sini. Jadi kita biarkan seperti ini. Di sini maksudnya search in adalah tempat kita mencari kata yang sering muncul. Jadi kalau kita pilih ini selected item, jadi kita pilih di mana lokasinya tempat kita mencari. Kalau kita klik wawancara berarti kita mencari kata-kata yang sering muncul dalam folder wawancara ini. Tapi kita kan cuma punya satu folder wawancara, jadi tidak terlalu berpengaruh. Jadi saya tidak pilih ini. Jadi saya pilih file dan eksternal saja. File dan eksternal maksudnya kita akan mencari frekuensi kemunculan kata yang ada di file ini dan eksternal ini. Jadi isinya file kan wawancara, jadi sama saja yang tadi. Seandainya di sini ada observasi, ada apa lagi? Ada dokumentasi, maka kita akan mencari di semua folder-folder tersebut. Jadi biarkan saja di file dan eksternal. Terus kita klik run query. Oke. Nah, ini adalah hasilnya, di mana kata kalau
ini paling sering muncul, yaitu 265 kali atau 1,97%. Gitu. Kata tidak itu muncul 259 kali. Ideal muncul 117 kali atau 0,87%. Jadi ini minimal 5 karakter ya, yang kayak misalnya ideal, IDEAL itu 5 karakter. Kalau kita mau ubah di sini, misalnya kita mau persempit lagi karakternya 3 seperti tadi, kita pilih 3, terus kita klik lagi run query. Maka kata itu dia tangkap itu terdiri dari 3 karakter, ITU. Ya, 3, yaitu terdiri dari 596 kata atau 4,42% yang saya kalau dia termasuk. Jadi menurut saya terlalu sedikit ya karakter ini, karena hasilnya itu kata sambung, kata depan atau kata ganti itu juga diperhitungkan. Jadi kita pilih 5 saja seperti tadi. Dan ini dia, ini adalah summary-nya, ringkasannya. Kita bisa pilih word cloud. Word cloud itu awan kata. Jadi dia dibuat dalam bentuk gambar. Misalnya kalau tidak kan. Jadi tapi kalau kita menurut kita tidak ini memang sering dibaca, sering disebut dalam data kita, tapi tidak perlu dipertimbangkan. Kita bisa hapus. Caranya klik kanan, terus add to stop words list. Kata tidak. Klik OK. Terus kita run query lagi. Itu kita refresh lah. Jadi kata tidak lagi itu, kata tidak tadi hilang. Kenapa? Karena kita sudah masukkan ke list kata yang tidak dipertimbangkan. Jadi dia tidak diperhitungkan. Kalau juga misalnya saya mau hapus, tinggal masukkan saja. Oke, terus apalagi karena kalau mau dihapus. Oke, apalagi terus run query. Oke, ini dia. Harus saya mau hapus juga untuk dengan apalagi yang tidak penting dalam seperti apalagi kita run lagi. Oke, anggaplah seperti ini. Jadi kalau kita masih mau hapus yang kata yang dianggap tidak penting untuk dibahas, kita tinggal lakukan cara tadi. Gitu. Terus di sini ada tree map. Jadi petanya ya. Jadi semakin besar kotaknya, maka akan semakin berarti kata tersebut semakin sering dibahas. Cluster analisis seperti ini. Oke. Nah, ini bisa diekspor, klik kanan terus ekspor word cloud. Artinya kita mau simpan hasil pencarian kita ini dalam bentuk gambar. Oke. Oke, di mana ya? Saya simpan di folder. Oke, ini folder project kita kasih word cloud atau awan kata. Kita save,
maka itu sudah tersimpan dalam bentuk gambar. Kita cari posisinya. Oke, ini sudah tersimpan gambarnya. Jadi ini bisa kita tampilkan pada saat menulis hasil dan pembahasan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kata ideal ini paling sering dibicarakan dalam data kita, dan ini rasional karena memang judul penelitian kita adalah persepsi guru mengenai guru ideal. Ini pun kita bisa ubah warnanya, bisa modelnya. Oke, ini model saja. Oke. Nah, kalau kita sudah sampai di sini, maka yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah mencari kata ideal ini atau mengajar. Kita lihat mengajar ini dalam porsi yang besar. Artinya narasumber sering membicarakan tentang kata ideal. Maka kita bisa sini misalnya mengajar, dia diperhitungkan 67 kali. Kita klik 2 kali, kita akan dibawa kepada sebuah hasil yang memperlihatkan tentang kata mengajar. Jadi ini didapat dalam data file kita. Jadi wawancara dengan Fitri, ada kata mengajar. Nah, kalau seperti ini kita bisa membuat mengajar ini sebagai kode tersendiri. Caranya kita kembali tadi, mengajar, mana mengajar, kita bisa klik kanan terus create as code. Simpan di sini notes. Oke, kita kasih nama misalnya mengajar. Klik oke. Nah, kalau kita buka notes, maka akan ada tema yang baru, yaitu mengajar di sini. Kalau kita buka, maka kita akan diperlihatkan kode-kode atau referensi yang berkaitan dengan mengajar. Kita bisa lakukan yang lain. Misalnya komunikasi, kita anggap ini komunikasi penting. Berarti kita bisa klik kanan terus create as code. Oke. Terus komunikasi. Oke. Maka akan ada muncul tema yang baru, komunikasi. Kita cari lagi pengalaman. Oh, ternyata pengalaman sudah ada kodenya. Kita bisa juga klik kanan terus create as code. Nah, di sini sudah ada pengalaman, kita simpan di pengalaman saja karena sudah ada. Klik, pilih pengalaman, klik oke. Oke, pengalaman. Berarti di sini sudah ada pengalaman yang kita kode secara manual dan secara otomatis menggunakan word frequency. Nanti kita atur bagaimana cara pengaturannya, akan dibahas selanjutnya. Oke. Jadi saya perlihatkan cara tadi adalah kita mencoba menemukan kata apa saja yang sering muncul dalam data kita. Kalau sering muncul berarti bisa jadi kata itu menarik karena sering dibicarakan, sering dibahas dan sebagainya.
Dan di antara yang sering muncul itu kita bisa telusuri lebih lanjut, bahkan kita bisa jadikan tema dan kita simpan di bagian ini. Jadi itu saja untuk mencari frekuensi kata menggunakan fitur word frekuensi, dan juga bagaimana membuat kode, membuat tema yang baru atau menghasilkan tema, menemukan tema dengan berdasarkan hasil pencarian word frekuensi tadi. Itu saja untuk pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.